Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Mari kita baca doa memulai pelajaran. Selanjutnya saya absen dulu kehadiran hari ini. Muhammad Agus, Muhammad Hasanul Haq, Afifah, Al-Munawara, Al-Tapunisa. Oke, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu sebelumnya kita telah belajar tentang budaya dan etika digital. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan masuk ke bagian keamanan digital. Nah, di mana pada bagian ini kita akan belajar analisis strategi pengelolaan kata sandi yang efektif. Nah, kita lanjut. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu peserta didik mampu menganalisis strategi pengelolaan kata sandi yang efektif dengan menggunakan manajer kata sandi. Jadi kita akan menerapkan strategi bagaimana membuat kata sandi atau mengelola kata sandi yang efektif dengan menggunakan manajer kata sandi. Nah, sebagai langkah awal pertemuan kita kali ini, saya berikan dulu persepsi atau pertanyaan pemantik tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, bagaimana biasanya Anda mengelola kata sandi dalam kehidupan sehari-harinya? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan. Siapa namanya? Muhammad Arif. Silakan, Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya akan menjawab tentang bagaimana cara mengelola paspor dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengelola paspor dengan menggunakan nama dan tanggal lahir saya agar dapat mudah diingat. Sekian. Oke, beri aplaus dulu kepada teman-temannya. Oke. Ya, bagus sekali. Nah, katanya Arif dalam kesehariannya membuat kata sandi, mengelola kata sandi, dia menggunakan namanya dan tanggal lahirnya atau kombinasi nama dan tanggal lahir untuk membuat atau mengelola kata sandinya. Nah, alasan Arif itu mengatakan supaya mudah diingat. Ya, ada 3 bagian yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu kebijakan pengelolaan kata sandi, di mana memahami kebijakan yang baik untuk membuat, menyimpan, dan mengelola kata sandi yang dengan aman. Yang kedua, pengaturan autentikasi 2 faktor. Nah, yaitu mengenal autentikasi 2 faktor sebagai lapisan keamanan tambahan untuk melindungi akun. Jadi ini adalah tambahan keamanan. Di samping ada kata sandi, ada juga tambahan keamanan autentikasi lain, yaitu autentikasi 2 faktor ini. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, penggunaan alat manajer kata sandi. Ini contoh alat manajer kata sandi. Anda bisa akses di HP Android-nya, bisa diinstal. Ada aplikasi LastPass, ada aplikasi OnePassword, ada aplikasi LastLane, dan yang terakhir ada KeePass. Itu yang aplikasi manajer kata sandi yang populer. Coba install di HP-nya secara berkelompok nanti. Anda berkumpul secara berkelompok. Coba install, kemudian Anda coba membuat manajer kata sandi menggunakan aplikasi yang Anda install itu. Kemudian dipresentasikan nanti di depan. Nah, ini contoh penggunaan kata sandi. Ada contoh kata sandi yang kuat dan ada contoh kata sandi yang lemah. Nah, apa manfaatnya autentikasi 2 faktor ini? Yang pertama, keamanannya tinggi karena mengurangi resiko akses tidak sah meskipun kata sandi dicuri. Jadi walaupun
kata sandi Anda diketahui orang lain, belum tentu bisa digunakan untuk masuk ke akun Anda. Karena akan minta lagi verifikasi tambahan. Ya, entah itu verifikasi melalui SMS, atau pesan chat WA, atau verifikasi melalui email. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana membuat autentikasi 2 faktor untuk email Anda, supaya tidak sembarang orang bisa mengaksesnya. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan yang ada di sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya. Ya. Ya, buat kelompok bisa menggunakan kelompoknya lalu, kemudian cek kembali LKPD-nya. Di situ ada tugasnya. Nah, di HP-nya itu Anda pilih salah satu dari aplikasi ini. Ini kelompok 1 LastPass, kelompok 2 password, kelompok 3 ini Dashlane, kelompok 4 Kepas. Nah, Anda cari di Google Play, di Android-nya, kemudian diinstal. Anda buka aplikasinya, kemudian Anda diskusikan bagaimana mengelola kata sandi, dicari tahu apa kelebihan dan kekurangannya itu aplikasi. Ya, bagaimana cara menggunakannya, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya, itu saja. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan hasil dari aplikasi yang sudah digunakan itu. Kami dari kelompok 1, saya sebagai moderator dan di samping kanan saya pembawa materi. Dan 2 orang di samping pemateri sebagai anggota diskusi. Saya persilahkan kepada pemateri. Jika Anda memiliki akun di banyak website atau platform, akan lebih aman jika setiap akun Anda memiliki password yang berbeda-beda. LastPass merupakan salah satu aplikasi password manager yang berfungsi untuk menyimpan detail, username, dan password website maupun email secara aman. Tidak hanya itu, LastPass dapat menyimpan password dengan jumlah yang tidak terbatas, baik versi gratis, premium, maupun family. Baik, itulah tadi dari penyampaian pemateri. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari kelompok 2. Akan bertanya tentang apa manfaat menggunakan LastPass. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi manfaat dari menggunakan LastPass adalah dapat membuat aplikasi yang dibuat dengan mudah tanpa dari apapun. Kedua, untuk membuat program lebih mudah diakses oleh mereka yang tidak berpengalaman dengan komputer. Dan yang terakhir, mempermudah Anda untuk mengelola dan memperkuat keamanan Anda semuanya sesuatu dengan cepat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan beri aplaus dulu kepada teman-teman. Nah, itu tadi hasil presentasi diskusinya tentang bagaimana memanajer kata sandi menggunakan tools atau alat yang diinstal di perangkat kita masing-masing. Bisa dikatakan bahwa tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Nah, untuk di akhir pembelajaran kita, saya akan meminta kepada Anda semua untuk memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Nah, apa yang Anda rasakan setelah Anda mengikuti pembelajaran tentang strategi pengelolaan kata sandi? Ada yang bisa memberikan refleksinya? Saya. Silakan Al-Munawwarah. Oke, kali ini saya akan memberikan Refleksi. refleksi bagaimana perasaan saya saat mempelajari tentang cara mengolah kata sandi dengan baik dan benar. Ya. Saya merasa senang karena pertama kali mempelajari cara mengolah kata sandi dengan baik dan benar dan menjadi lebih waspada dalam membuat kata sandi agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Oke. Jadi menurut Al-Munawwarah dia merasa senang karena baru pertama kali mendapatkan materi ini di mana mengelola kata sandi yang baik dan benar. Kita beri aplaus dulu untuk Al-Munawwarah. Nah, selanjutnya satu lagi saya minta refleksinya, apa yang didapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Milia. Saya akan menjawab pertanyaan apa yang Anda dapatkan dari pelajaran hari ini. Ya. Yang saya dapatkan setelah belajar mengenai materi mengolah kata sandi, saya lebih mengetahui pentingnya kata sandi untuk menjaga privasi dan dapat mengetahui langkah-langkah yang benar untuk membuat kata sandi untuk menjaga akun. Ya, oke, beri aplaus dulu kepada temannya. Jadi ada beberapa hal yang sudah didapatkan bagaimana mengelola kata sandi yang baik dan benar, yang unik. Jadi dalam mengelola kata sandi itu kita tidak serta-merta membuat kata sandi, ya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, tadi di awal Rizky sudah memberikan bagaimana dia membuat kata sandi menggunakan nama dan tanggal lahirnya sebagai kombinasi. Bisa dikatakan itu masih sangat kategori password yang masih sangat lemah, ya, mudah ditebak. Nah, salah satu kriteria membuat kata sandi itu tidak mudah ditebak oleh orang lain. Tidak menggunakan nama, tanggal lahir, atau hal-hal yang berhubungan dengan diri Anda. Kemudian menggunakan kombinasi karakter, berbagai karakter. Kemudian angkanya juga minimal 8 karakter. 8 sampai 20 karakter itu sudah dikategorikan sandi yang kuat. Ya. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, untuk pekerjaan rumahnya, silakan dicek Google Classroom-nya. Di situ saya sudah upload semua materi kita hari ini tentang materi lebih lengkapnya tentang memanajer kata sandi serta pekerjaan rumahnya, tugasnya. Ada di situ beberapa nomor, silakan Anda jawab. Waktunya 4 hari mulai dari hari ini. Anda sudah bisa akses di Google Classroom-nya. Anda jawab di situ pertanyaan tentang strategi pengelolaan kata sandi. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.